teman kalian siapa yang tidak hadir? Oh, ada orang ya. Kita doakan yang tidak hadir sekarang, mudah-mudahan di pertemuan berikutnya mereka dapat hadir bersama kita di kelas ini. Oke, pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang coding dan kecerdasan artifisial. Nah, pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang berpikir komputasional. Nah, sekarang kita akan membahas tentang konsep dasar kecerdasan artifisial atau AI ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada hari ini ya, setelah mengikuti pembelajaran, kalian dapat membandingkan kelebihan dan keterbatasan KA dengan kecerdasan manusia. Nah, kalian bisa membandingkan ya KA sama kecerdasan kalian. Nah, yang kedua, menyelesaikan masalah nyata dengan memanfaatkan aplikasi KA ya, yang sederhana ya, yang sederhana saja. Nanti kalian bisa menggunakannya di Chromebook ini menggunakan Ocean for AI ya. Oke. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita bisa lihat dulu video. Kita simak dulu videonya. Perhatikan dengan baik ya. Oke ya, sudah disimak ya videonya. Nah, ini ada keterkaitannya antara video yang kalian lihat tadi dengan pembelajaran yang akan kita laksanakan. Nah, itu kan ada banyak sampah plastik di laut ya, berton-ton, berjuta-juta ton ya. Nah, itu kan merupakan pekerjaan manusia ya, yang harus membersihkannya itu manusia ya. Pekerjaannya itu manusia. Jadi supaya memudahkan pekerjaan manusia, maka kita butuh AI ya. Nah, kita langsung saja kita ke Chromebooknya. Kalian bisa buka tentang Ocean for AI. Nah, di sini kalian bisa memberikan perintah ya terkait dengan mana yang termasuk ikan, mana yang bukan ikan. Nah, oke, bisa dilihat di depan atau boleh dilihat di Chromebook yang ada di setiap kelompok ya. Nah, bisa dilihat ya. Nanti kita memberikan perintah kepada AI. Bisa lihat sinyalnya. Oh, di kelompok kalian sudah muncul ya, bisa dilihat yang mana yang bukan ikan dan yang mana ikan. Nah, kalau ikan kalian
Kalau ini termasuk ikan, itu berarti klik ikan. Kalau bukan ikan, kamu klik tidak ikan. Nah, itu seperti itu. Nah, bisa dilihat di depan. Bahasa Indonesia. Oke. Nah, bisa dilihat dulu di depan. Nah, ini ada beritanya, ada pendahuluannya, itu bisa dibaca sama kalian. Nah, ini ada sampah, baik sampah plastik maupun sampah-sampah yang lainnya. Nah, itu berarti kan kalau sampah tidak ikan. Nah, berarti ini apa? Sampah kan? Termasuk berarti tidak ikan. Nah, seperti itu. Ini ikan. Ini tidak ikan. Ini nah, boleh coba kalian demonstrasikan bersama teman-teman kalian di Chromebook yang ada di kelompok kalian. Ya. Oh, semuanya kerjasama ya. Nah, setelah ini nanti Bapak memberikan LKPD terkait proses nanti membedakan antara ikan dan tidak ikan. Nah, sambil dibaca langkah kerjanya yang ada di LKPD ya. Kalau sudah cukup, nanti tinggal klik lanjutkan saja. Nah, gitu terus. Kalau sudah klik lanjutkan. Nah, di sini kalian buka LKPD-nya. Mana yang sudah berhasil terdeteksi ikan atau yang dikenali oleh AI ikan ada berapa? Terus ada jumlah gambar plastik yang berhasil dikenali oleh AI ada berapa? Terus ada kesalahannya ada berapa? So, mulai sekarang kalau kita lanjutkan. Ini udah lanjutkan. Nah, itu. Nah, itu. Nah, tulis di ini ada berapa? Tulis ya KPD-nya kalau udah diketahui. Tadi yang gambar berhasil dikenali ikan, gambar ikan yang berhasil dikenali oleh AI ada berapa?
yang berhasil dikenali oleh AI ada berapa? Yang terjadi kesalahan dengan gambar. Nah, udah cukup. Kalau kita tulis langsung ke LKPD masukin. Terus yang ininya terus nah sekarang kalau ini contohnya apa yang bisa disimpulkan dari percobaan ini. Jangan lupa tulis anggota kelompoknya ya. Gambar yang berhasil dikenali oleh AI adalah kelompok 2 sudah selesai mengerjakan LKPD-nya. Kelompok 1 sudah, oke. Nah, setelah mengerjakan LKPD nanti Bapak minta perwakilan kelompoknya maju ke depan ya untuk mempresentasikan hasilnya. Oke, Bapak minta kelompok 2 dulu. Yang pertama mengerjakan selesai. Ayo. Kelompok yang lainnya bila ada yang harus ditanggapi silahkan tanggapi. Ya ini diskusi. Selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anggotanya siapa saja? Ya. Hasilnya gimana? Pertanyaan pertama bacakan. Jumlah gambar ikan yang berhasil dikenali oleh AI Ada berapa? yaitu 43. Iya. Jumlah gambar sampah plastik yang berhasil dikenali oleh AI yaitu 31. Oke. Kesalahan yang terjadi saat pengenalan gambar yaitu 6. Apa yang dapat disimpulkan dari percobaan ini? Dibedakan berdasarkan apa yang kita klik sebelumnya. Membedakan berdasarkan apa yang kita klik sebelumnya. Oke, ada tanggapan dari kelompok yang lain? Tanggapan? Ada yang menanggapi? Tidak ada. Oke, cukup. Tepuk tangan untuk kelompok 2.
Beda. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ada yang mau menambahkan dulu sebentar? Ada yang menambahkan atau menyanggah dari hasil diskusi kelompok 2? Kalau tidak ada, kita tetap kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Ayo, tepuk tangan dulu. Kelompok terakhir silakan. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, anggota kelompok Aira, Bunga, Dia, dan jumlah gambar ikan yang berhasil dikenali oleh AI ada 8. Jumlah gambar sampah plastik yang berhasil dikenali oleh AI ada 6. Kesalahan yang terjadi saat pengenalan gambar ada 4. Apa yang dapat disimpulkan dari percobaan ini membedakan berdasarkan apa yang kita masukkan sebelumnya. Kita masukkan sebelumnya. Oke, ada kelompok kelompok lain yang ingin menanggapi dari pernyataan kelompok 3 atau diskusi kelompok 3? Tidak? Cukup? Oke, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Semuanya gimana ya? Kesimpulannya sudah cukup mengerucut ya. Ada dari kelompok 2 yang mengatakan membedakannya berdasarkan apa yang kita klik. Kita klik itu waktu membedakan yang ikan dan mana yang bukan ikan. Nah, itu kan berarti perintah kita kepada AI ya. Itu sama dengan kelompok 3 membedakan berdasarkan apa yang kita masukkan ya, bukan maksudnya menklik sama aja ya. Jadi itu namanya perintah kita kepada AI. Nah itu. Jadi intinya AI itu bekerja berdasarkan apa yang kita perintahkan ya. Nah itu. Terus untuk kelompok 1, Bapak ingin menanggapi sedikit. Karena bentuknya beda. Apa yang bentuknya beda maksudnya ya? Mungkin dari bentuk yang ikan dan bukan ikan, mungkin beranggapan seperti itu. Tapi kan yang kita cari itu apa yang dapat disimpulkan dari yang tadi kita praktikkan ya, yang ketika kita memasukkan yang mana ikan, yang mana bukan ikan, tapi AI kan sama AI namanya dikenali, di scan ya, dikenali yang mana ikan dan yang mana itu prosesnya ya. Bapak ucapkan terima kasih ini ke diskusi kelompoknya cukup bagus. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, berdasarkan itu, Bapak masih ada satu lagi LKPD untuk kalian kerjakan. Coba kalian bisa kerjakan lagi berdasarkan kelompok kalian. Nah, ini harus berdiskusi ya dengan teman satu kelompok kalian. Nanti Bapak minta yang mengungkapkan pendapatnya itu bukan orang yang tadi, orang yang lain lagi. Ya. Ya, tulis saja kelompoknya seperti tadi.
kelompok udah semua? Udah. Bapak dibalik. Tadi kan kelompok 2 duluan, sekarang kelompok 3 duluan. Udah siap? Ayo maju. Perhatikan yang lainnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi kelompok 3. Misalnya 1 Aira, 2 Bunga, 3 Dias, 4 Degan. Ya, terus bagus. Nah, yang terakhir teh dengan cara menggunakan AI untuk hal yang tidak dengan cara berarti dengan cara menggunakan AI untuk hal yang tidak benar. Ya. Berarti jangan menggunakan AI untuk hal yang tidak benar, maksudnya seperti itu. Oke? Ada yang menanggapi? Enggak. Lanjut kelompok 2. Kelompok 1 ya, maaf. Ya, yang lain? Ayo kelompok yang lainnya kan tadi udah Nala udah. Sekarang yang lain adalah Ansa sama Putih. Ayo. Iya. Boleh. Waalaikumsalam. Dari kelompok ya. Oke. AI harus digunakan dengan sebaik-baiknya. Oke, bagus. Dari kelompok 2 ada yang mau memberi tanggapan? Ada. Oke, bagus lah. Sekarang kelompok terakhir. Ayo. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2, anggota kelompok Amora, Nasya, Bella, Arkan. Pertanyaan menurutmu apakah AI bisa menggantikan manusia sepenuhnya? Maka jawaban tidak, karena AI tidak punya pikiran dan hati seperti manusia. Nomor 2, bagaimana sebaiknya AI digunakan agar bermanfaat bagi lingkungan dan masyarakat? Jawaban, AI harus digunakan untuk kepentingan masyarakat. Contohnya di bidang pertanian, perdagangan, kesehatan, olahraga. Oke, udah? Cukup? Oke, bagus. AI harus digunakan untuk kepentingan masyarakat. Contohnya bidang pertanian, perdagangan. Oke, bagus sekali. Nah, pertanyaan pertama. Menurutmu apakah AI bisa menggantikan manusia sepenuhnya? Jawaban semua mungkin udah selaras, tidak ya? Kenapa? Karena ada yang menuliskan karena AI
tidak punya pikiran dan hati seperti manusia. Itu bisa kan? Nah, intinya AI itu beda dengan manusia. Ya, AI itu bekerja berdasarkan perintah, sementara manusia bisa berdasarkan perintah, juga bisa berdasarkan hati nurani, ya, berdasarkan pikiran, berdasarkan otak, ya, itu bedanya ya. Jadi tidak sepenuhnya pekerjaan manusia bisa dikerjakan dengan AI. Mungkin memang AI bisa meringankan pekerjaan manusia, tetapi tidak bisa sepenuhnya mengerjakan pekerjaan manusia. Oke. Sekarang pertanyaan kedua, bagaimana sebaiknya AI digunakan agar bermanfaat? Nah, ini bagus semua. Dengan cara menggunakan AI, jangan menggunakan AI untuk hal yang tidak benar. Bagus. Nah, atau AI juga bisa digunakan dengan sebaik-baiknya. Nah, ini lebih bagus lagi kelompok 2. AI harus digunakan untuk kepentingan masyarakat. Contohnya di bidang pertanian, perdagangan, kesehatan, dan olahraga. Nah, ini bagus ya. Di luar negeri sudah banyak digunakan AI untuk kepentingan pertanian, kesehatan, terus olahraga bisa, terus perdagangan itu di luar negeri sudah banyak digunakan. Di Indonesia sudah mulai menggunakan, ya, sudah sedikit-sedikit menggunakan AI. Oke, itu tepuk tangan untuk kelompok semuanya yang sudah mempresentasikan dengan baik. Tepuk tangan. Oke, jadi intinya seperti itu ya. AI itu bekerja berdasarkan perintah. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini apa? Hari ini pembelajaran tentang apa? Konsep dasar kecerdasan artifisial atau AI. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya apa? AI bisa membantu kita memisahkan sampah ikan dan sampah plastik. Nah, seperti yang tadi kita demonstrasikan ya, yang tentang apa yang tadi kita demonstrasikan ya. Terus apa lagi selain itu? Yang seperti tadi yang diskusikan yang pertama, AI bekerja berdasarkan perintah. Terus apa lagi? Apa lagi? Kelompok 3 ini belum berbicara, ayo. Hah? AI sebaiknya dipakai untuk kebaikan ya, jangan disalahgunakan ya. Jadi bisa dipakai seperti yang tadi dikemukakan kelompok 2, dipakai untuk pertanian, kesehatan, olahraga, dan lain sebagainya. Nah, Bapak cukupkan sampai sini ya untuk pembelajaran kali ini. Untuk pembelajaran minggu depan kita akan membahas tentang pemanfaatan AI dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita menyelesaikan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Sebelum sudah belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bapak tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan kepada Pak Cucu. Ya, terima kasih. Tadi saya sudah mengamati secara keseluruhan ya proses pembelajaran.
Nah, untuk terkait pembagian kelompok mungkin yang tidak tampak terlihat saat kegiatan mulai. Nah, ini mungkin yang menunjukkan bahwa Bapak sudah sangat siap. Namun akan lebih jelas bila diinformasikan kembali di awal kegiatan agar pengaman siswa ya dapat memahami alur kegiatan pembelajaran di tengah pembelajaran. Itu lebih